Sementara itu, pemirsa, pemerintah mencatat tawaran yang masuk atau incoming bid pada pembelian surat berharga negara mencapai 1.423 triliun rupiah pada semester pertama di tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi pasar SBN semakin membaik. Sri Mulyani menambahkan tawaran yang masuk pada pembelian SBN sempat menurun saat terjadi gejolak kepanikan akibat pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu. Namun penawaran yang masuk saat lelang berangsur pulih, apalagi partisipasi Bank Indonesia yang ikut turun ke lelang SBN di pasar primer mampu memberikan kepercayaan pasar yang luar biasa. Perbaikan kondisi pasar SBN juga terlihat dari yield SBN yang mengalami penurunan, di mana rata-rata yield SBN tenor 10 tahun turun dari rata-rata 8,2% pada 2019 menjadi 7% pada pertengahan Juli 2020. Ya, bagaimana dengan aliran modal asing masuk di Indonesia hingga semester 1 di tahun ini? Berikut informasinya pemirsa yang sudah kami rangkum dalam sejumlah grafis. Di mana ke grafis yang pertama, aliran modal asing masuk ke Indonesia mencapai 10,2 miliar dolar Amerika. Hal ini yang pertama yakni sejalan dengan besarnya likuiditas global yang dipicu oleh kebijakan moneter sejumlah negara maju yang sudah ditetapkan seiring dengan pandemi COVID-19. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan aliran modal asing kembali berlanjut di semester 2 2020. Capaian yang cukup baik di tengah kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Sementara itu, apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong utama dari aliran modal asing masuk atau capital inflow ke Indonesia? Tingginya daya tarik aset keuangan domestik dipandang menjadi salah satu faktor pendorong di mana hal ini tentunya menjadi minat bagi para investor asing dan juga meningkatkan risk appetite. Sementara itu, terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian dalam negeri juga menjadi salah satu faktor pendorong utama dari aliran modal asing masuk atau capital inflow terutama ke pasar surat berharga negara. Lantas bagaimana dengan realisasi penerbitan dari surat berharga negara atau SBN hingga semester 1 2020? Data terakhir menunjukkan di mana total penawaran per 16 Juli 2020 mencapai 1.939,47 triliun rupiah. Adapun total penawaran yang diterima atau diberikan oleh pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan yakni mencapai 714,56 triliun rupiah. Ini berarti total penawaran yang masuk atau incoming bid masih cukup tinggi, sementara pemerintah tidak sampai setengahnya memberikan penawaran yang diterima atau diberikan.